Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Febrianti Marlia, mahasiswa hubungan internasional semester 5 yang akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian untuk mata kuliah metodologi penelitian hubungan internasional yang berjudul Peran Pemerintah Indonesia dalam Memperbaiki Sektor Keamanan Manusia terkait vaksin Indonesia dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun presentasi bagian penting dari proposal penelitian ini yaitu terdapat pendahuluan, masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan juga metodologi. Isu keamanan internasional merupakan salah satu hal yang turut tergabung dalam kajian hukum internasional sebagai salah satu bidang kajian utama dan terus mengalami perkembangan melalui perdebatan-perdebatan seperti keamanan yang bersifat tradisional yang lebih ke arah politik dan militeristik sampai dengan ke jalur nir-tradisional yang bersifat manusiawi dan alternatif. Ada dua tantangan dari ancaman di suatu negara, yaitu mengenai ancaman konvensional yang bersifat secara fisik seperti militer, ekonomi di suatu negara, dan juga ancaman tidak konvensional yang merupakan tantangan secara tidak langsung seperti memerangi narkoba, perusahaan ilegal, terorisme, dan juga wabah. Pada proposal penelitian saya ini, saya lebih memfokuskan kepada ancaman non-konvensional. Salah satu ancaman non-konvensional yang kita rasakan bersama pada saat ini yaitu mengenai COVID-19 yang merupakan tantangan non-konvensional yang terjadi pada akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini dan cukup berdampak besar pada kesehatan, khususnya pada tatanan negara serta mengganggu keamanan negara di suatu negara. Walaupun sebelumnya atau pada awal kemunculan COVID-19 itu sebenarnya tidak begitu menjadi perhatian seluruh dunia atau seluruh negara di dunia gitu. Karena sebenarnya COVID-19 ini juga merupakan wabah yang hanya melanda kota Wuhan di Cina. Namun pada akhir 2019 COVID-19 merebak semakin besar dan merusak seluruh tatanan negara di suatu negara. Dan pada akhirnya, semua negara merasakan hal yang sama terkait wabah ini dan mengakibatkan penurunan populasi manusia, merosotnya ekonomi negara, dan juga rusaknya atau banyak kasus kesehatan yang terjadi karena wabah ini. Lalu, apa peran negara untuk mengatasi isu keamanan ini? Peran negara dan pemerintah sangat penting untuk menyeimbangkan tatanan di suatu negara, sebab seluruh negara atau seluruh masyarakat di seluruh dunia memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan di antara kita semua. Oleh karena itu, tantangan keamanan di suatu negara masih menjadi polemik yang berdasar pada 2 tahun belakang ini. Nah, salah satunya COVID-19 ini nih yang menjadi tantangan non-konvensional terbesar di seluruh dunia. Maka dari itu, pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2021 dengan tema Building Resilience Through Hope to Recovery from COVID-19 untuk to rebuild sustainably, respond to needs of the planet, respect to right of the people, and revitalize the United Nations yang membahas mengenai beberapa masalah di seluruh dunia, salah satunya yaitu terkait isu keamanan negara, namun juga keamanan manusia. Jadi bukan hanya terkait isu keamanan negara aja nih, namun juga keamanan manusia. Lalu, bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sektor keamanan manusia terkait vaksin ini? Presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo, yang turut hadir dan memberikan beberapa pidatonya terkait permasalahan yang sedang terjadi di seluruh dunia dan tatanan negara, berpidato dan
memberikan pandangan serta ajakan dari pemerintah Indonesia sendiri terhadap COVID-19 untuk saling bekerja sama nih antar negara dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan pemerintah Indonesia berharap penanganan dari pandemi ini dapat merata di seluruh negara. Karena menurut Presiden Jokowi sendiri, kecepatan dan capaian vaksinasi di setiap negara itu berbeda. Presiden Jokowi mengatakan bahwa masih ada politisasi nih dan diskriminasi terkait vaksinasi tersebut. Jadi banyak ketimpangan atau hal yang terjadi di antara si penyebaran vaksinasi ini. Entah itu yang maju lebih cepat untuk mendapatkan atau memproses vaksinasi, sedangkan untuk negara-negara kecil dan berkembang itu masih agak sulit dan terdapat politik dan diskriminasi dalam hal tersebut. Gitu. Maka dari situ perlu adanya penataan ulang terkait vaksinasi di bidang kesehatan yang akan membantu atau kedepannya akan membantu perbaikan dari sumber daya kesehatan global secara merata ke seluruh dunia, khususnya negara kecil dan juga berkembang. Dengan demikian, penulis ingin menganalisa peran pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sektor keamanan manusia terkait vaksin di Indonesia dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lebih tepatnya peran Indonesia di depan seluruh anggota ASEAN mengenai permasalahan bersama dan menjadi inti pokok yang harus dibenahi bersama-sama secara cepat dan adil. Lalu, adapun beberapa pertanyaan penelitian yang penulis buat sebagai pokok masalah, yaitu mengenai dua hal. Yang pertama, apa yang disebut dengan human security dalam konteks hubungan internasional, dan yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada sidang PBB untuk mencapai kesepakatan bersama terkait vaksin COVID-19 dalam konteks human security. Dan adapun tujuan penelitian yang penulis buat terkait judul pembahasan di atas, yaitu mengenai untuk memperoleh informasi baru mengenai COVID-19 sebagai ancaman non-konvensional dalam keamanan dan ketahanan di suatu negara. Dan yang kedua, yaitu mengenai memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia, terkait peran pemerintah dalam penanganan COVID-19 agar adil dan merata. Dan adapun manfaat penelitian dari pembahasan yang saya buat, yaitu ada dua. Pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan umum di suatu tatanan negara. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tatanan negara secara global terkait keamanan negara, yaitu pandemi COVID-19 sebagai ancaman non-konvensional, serta diharapkan juga penelitian ini dapat memperbaiki dan mengembangkan ilmu studi keamanan di suatu negara. Yang kedua, ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi mahasiswa dan masyarakat luas terkait ilmu studi keamanan yang merusak tatanan di suatu negara, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki keamanan global, khususnya keamanan kesehatan di Indonesia. Adapun tinjauan pustaka yang penulis buat, yaitu mengenai penelitian terdahulu. Dalam memenuhi daya serta sebagai bentuk bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menemukan pembahasan yang memiliki keterkaitan kuat dengan judul yang penulis berikan, yaitu mengenai peran pemerintah Indonesia dalam perbaikan sektor keamanan manusia terkait vaksin COVID-19 dalam pertemuan sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan begitu, penulis ingin memberikan beberapa pembahasan yang dapat menjadi rujukan dari pembahasan yang penulis buat dalam penelitian ini.
Buku pertama yang merujuk dalam pembahasan yang penulis buat keterkaitannya terhadap isu keamanan secara garis besar, yaitu berjudul Keamanan Global, Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin, yang ditulis oleh Angga Nurdin Rahmat. Dalam penjabaran buku ini menjelaskan mengenai bagaimana keamanan global bukan hanya menjadi transformasi keamanan pasca Perang Dingin, namun juga membahas mengenai poin-poin yang terkandung dalam buku ini, salah satunya yaitu terkait isu keamanan dalam bentuk non-tradisional, yaitu terkait apa saja. Dan menurut penulis, buku ini banyak membantu penulis untuk memberikan penjabaran keamanan secara garis besar sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai masalah domestik dan luar domestik. Lalu, kedua, ada rujukan website yang saya dapatkan, yaitu mengenai e-book yang berjudul Dinamika Keamanan dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia, yang ditulis oleh Profesor Anak Agung Banyu Perwita, PhD. Sama seperti buku pertama, namun buku ini lebih melengkapi kajian keamanan dalam pengimplikasiannya di Indonesia. Jadi kita dapat memahami beberapa kasus keamanan dan cara memperbaikinya di Indonesia. Dan penulis berasumsi bahwa buku ini dapat menjadi bahan rujukan dari penulis karena judul yang diberikan oleh penulis di sini lebih condong perihal kasus di Indonesia sebelum ke anggota ASEAN. Lalu, tiga, penulis mendapatkan rujukan website dari Kementerian Luar Negeri mengenai sidang PBB ke-76 yang menjadi harapan baru bagi seluruh dunia untuk memperbaiki ketahanan yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, Jokowi memberikan pidatonya kurang lebih ada 4 pidato terkait pertahanan negara dan ketahanan kesehatan yang perlu ditata ulang. Yang keempat, saya lebih merujuk kepada website yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia yang membahas mengenai inti dari pembahasan yang penulis buat, yaitu mengenai 3 inisiatif Republik Indonesia dalam sidang Majelis PBB ke-76, dan salah satu isi dari pidato Presiden Indonesia tersebut yaitu mengenai Joko Widodo ingin seluruh dunia saling membantu untuk melawan COVID-19 dengan cara menyamaratakan vaksin ke seluruh dunia, khususnya negara yang belum maju dan negara berkembang. Dengan begitu, seluruh dunia bisa melawan COVID-19 yang menjadi ancaman non-konvensional di seluruh dunia. Kelima, yaitu penulis merujuk kepada sistem ketahanan nasional di masa pandemi yang berjudul Paradoks Ketahanan Nasional di Masa Pandemi, merekonstruksi strategi ketahanan nasional melawan COVID-19, yaitu yang ditulis oleh Margareta Hanita dari Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. Dalam jurnal ini kita dapat mempelajari mengenai isi yang ada keterkaitannya dengan pembahasan yang penulis buat mengenai keamanan dan kesehatan di Indonesia, atau apakah malah berbanding terbalik dan menjadi seakan ada hal yang bertentangan dalam strategi yang pemerintah buat. Penulis memasukkan jurnal ini menjadi salah satu bahan bacaan dalam penyusunan penelitian ini agar penulis juga dapat melihat arti pembahasan yang sama dalam berbagai persepsi. Oleh karena itu, penulisan tinjauan pustaka yang akan saya jadikan bahan referensi dalam penelitian ini adanya berjalan waktu saya juga mencari bahan bacaan lain untuk menambah ilmu dan isi dari penelitian yang saya kerjakan. Keenam, penulis merujuk kepada jurnal yang disusun oleh Yulia Saraswati S. dan Dini Rahmawati dari Universitas Adi Rajasa Reswara Sanjaya dengan judul COVID-19 sebagai fenomena ancaman keamanan non-tradisional kontemporer, di mana pembahasan ini bukan hanya di wilayah domestik namun juga di luar domestik, karena COVID-19 merupakan musuh yang bisa dihadapi dengan kekuatan angkatan bersenjata yang tidak dapat dihadapi dengan kekuatan angkatan bersenjata, namun juga merupakan virus yang menyerang umat manusia tanpa terlihat. Penulis memasukkan buku dan 4 jurnal sebagai salah satu
penelitian terdahulu dikarenakan dalam jurnal ini menjelaskan mengenai keamanan internasional dan juga perbedaannya. Dalam proposal metode penelitian yang penulis buat juga mengangkat mengenai keamanan khususnya human security, sehingga penjelasan mengenai keamanan secara garis besar perlu untuk penulis kaji. Dan penulis juga memasukkan jurnal ini menjadi salah satu bahan bacaan dalam penulisan dikarenakan adanya keterkaitan dari pembahasan jurnal tersebut dengan penelitian dari penulis. Dan ada pun landasan teori yang akan penulis buat, yaitu mengenai keamanan manusia atau human security theory, yang merupakan bentuk dari teori kritis yang terlahir karena keamanan individu yang memiliki kepentingan sama dengan negara dan tidak dapat dijelaskan oleh teori realisme yang hanya memusatkan diri kepada negara sebagai objek penelitian satu-satunya. Dan definisi keamanan manusia menurut para ahli merupakan kebebasan dan keamanan dari semua ketakutan serta pencapaian kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan manusia. Keamanan manusia telah memiliki perlindungan setelah Perang Dunia, dan perlindungan manusia diprioritaskan dengan adanya laporan pembangunan manusia di tahun 1994 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga konvensi internasional diselenggarakannya oleh negara-negara seperti the Universal Declaration of Human Rights, the Geneva Convention, dan lain-lain. Dan adapun landasan konseptual yang penulis buat, yaitu ada tiga hal mengenai keamanan internasional sebagai acuan penulis penelitian saya, di mana saya meneliti terkait keamanan. Yang kedua ada sektor kesehatan, karena sektor ini merupakan sektor yang sangat penting bagi saya, terlebih penelitian saya yang bertumpu pada kondisi kesehatan global dan menjadi prioritas utama. Yang ketiga, ada peran pemerintah Indonesia, yaitu mengapa peran pemerintah Indonesia saya masukkan menjadi landasan konseptual penelitian yang penulis buat, agar penulis memahami dan mengerti terkait peran pemerintah terkait vaksin COVID untuk memperbaiki sektor keamanan manusia. Adapun alur pemikiran yang penulis buat mengenai penelitian ini, yaitu peran pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sektor human security terkait vaksin di Indonesia dalam sidang pertemuan masa-masa, dan mengerucut ke bawah mengenai keamanan khususnya human security. Setelah itu dibagi dua menjadi menjelaskan mengenai human security dalam konteks hubungan internasional dan juga menjelaskan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam sidang PBB untuk mencapai kesepakatan bersama terkait COVID-19 dalam konteks human security. Gambar sebelumnya yang merupakan sebuah alur pemikiran di mana penulis menggambarkan permasalahan di penelitian tersebut berawal dari peran Indonesia dalam pertemuan ASEAN terkait vaksin pada sidang PBB dan berakar kepada sektor keamanan, lebih jelasnya memaparkan mengenai human security dan juga mengenai sektor-sektor pembahasan dan teori yang saya gunakan mengenai penulisan proposal saya. Setelah itu menjelaskan mengenai bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah COVID-19 bersama dan menjadi wadah sosialisasi antar negara, dan juga merupakan strategi Indonesia dalam mendapatkan vaksin. Dengan demikian, alur pemikiran yang dibuat oleh penulis menjelaskan mengenai human security dan upaya Indonesia dalam mendapatkan vaksin. Adapun metodologi yang penulis buat di sini, yaitu menggunakan metode kualitatif yang tidak diperoleh menggunakan statistik seperti penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis dalam penulisannya, sehingga proses dan makna dari penelitian ini lebih mengarah dan condong kepada penelitian yang berpacu pada landasan
teori yang bisa dimanfaatkan oleh penulis agar penelitian yang dibuat tidak menyimpang dari fakta yang ada. Adapun unit analisis merupakan satuan yang dapat diteliti berupa individu atau kelompok dan saling berkaitan terhadap penelitian kualitatif, di mana dalam penelitiannya unit analisis dapat mencari dan menangani inti dari masalah yang ingin penulis kaji. Dari analisis awal, unit analisis dari penelitian ini menjabarkan terkait keamanan internasional, lebih tepatnya mengarah kepada keamanan manusia mengenai konteks yang terjadi di seluruh dunia, yaitu COVID-19, dan juga mengenai bagaimana peran Indonesia dalam mengatasi kesenjangan penyebaran vaksin yang ada di seluruh dunia, maksudnya dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan teknik pengumpulan data dari peneliti buat, yaitu mengenai pada teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik observasi melalui buku, skripsi mahasiswa, dan jurnal, serta website untuk mendapatkan informasi yang menjadi inti permasalahan mengenai peran Indonesia terhadap keamanan manusia terkait vaksin COVID-19. Dengan demikian, penulis mulai menyusun proposal setelah mendapatkan hasil dari observasi yang telah penulis lakukan melalui penyusunan buku, skripsi, website, dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang sedang penulis kaji. Teknik analisis data penelitian yang penulis lakukan dalam pengumpulan data ini. Setelah pengumpulan data dari penelitian, penulis observasi melalui buku, skripsi, dan jurnal serta website, dan menghasilkan data konkret dalam bentuk penelitian yang dapat dipahami oleh penulis maupun orang lain, yaitu menggunakan teknik data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan, dan juga verifikasi. Lalu mengenai teknik keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah, dan juga untuk melengkapi data yang diperoleh dari sini, pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif akan terbagi menjadi 4, yaitu mengenai uji kredibilitas, uji dependabilitas, dan uji transferabilitas, dan juga uji konfirmabilitas. Dan referensi yang telah saya kumpulkan yaitu ada 10 referensi yang bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Baik, setelah referensi akan saya akhiri presentasi dari proposal penelitian metodologi penelitian hubungan internasional saya. Adapun kekurangan kata atau pengucapan salah dalam pengucapan kata, saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.